Bab 911. Saat ini, Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Komisaris polisi akhirnya menghela nafas lega ketika mengetahui Takehiko Ito telah dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya tidak dalam bahaya. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan mengetukkannya pada kotak rokok agar tembakaunya menjadi lebih rapat, lalu ia mengeluarkan korek api, menyalakan rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, sepertinya hari aneh ini akhirnya akan segera berakhir. Orang di sebelahnya buru-buru berkata, "Direktur, saudara dan saudari keluarga Su belum ditemukan." Direktur Departemen Kepolisian segera dia berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu berhenti membuat masalah bagiku? Saudara dan saudari keluarga Su masih dalam keadaan hidup dan mati yang tidak diketahui untuk saat ini." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Hidup dan mati yang tidak diketahui berarti Anda tidak tahu apakah Anda hidup atau mati. Setidaknya Anda belum bisa memastikan bahwa Anda sudah mati. Permintaan saya malam ini sangat sederhana. Jangan beritahu saya bahwa seseorang meninggal, dan saya akan puas. Sisanya akan dibahas besok." Orang di sebelahnya mengangguk dengan cepat dan berkata, "Direktur, Anda telah bekerja keras sepanjang hari dan malam. Mengapa Anda tidak pulang dan istirahat dengan cepat?" "Iya." Direktur Kepolisian Metropolitan menghisap rokok dan berkata, "Saya harus kembali dan istirahat yang baik." Saat dia hendak meninggalkan Departemen Kepolisian Metropolitan, seseorang tiba-tiba panik. Dia berlari masuk dan berseru, "Direktur, direktur. Sesuatu yang besar telah terjadi, direktur." Direktur polisi menjadi gila dan berseru, "Apa yang terjadi lagi?" Pihak lain berkata dengan terengah-engah, "Ini Matsumoto, sesuatu terjadi pada keluarga Matsumoto." Kepala polisi bingung dan berkata, "Pertama Takahashi Machichi, lalu Ito Takehiko, dan sekarang Matsumoto Ryoto, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mengambil nafas. Beritahu saya, apa yang terjadi dengan Ryoto Matsumoto? Apakah dia masih hidup?" Menurutnya, selama orang tersebut masih hidup, tidak masalah meskipun dia terluka atau cacat. Pokoknya, satu-satunya permintaannya adalah tidak ada lagi orang mati. Akibatnya, pihak lain berkata dengan wajah penuh ketakutan, "Direktur, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Matsumoto. Ada lebih dari 30 orang di keluarga itu, semuanya mati." Petik 2. Apa? Petik 2. Direktur polisi mendengar ini, membuang puntung rokok dengan putus asa, menjambak rambutnya dengan kedua tangan, dan pingsan, "Aku akan meledak. Apa yang terjadi? Apakah ini masih musim dingin? Modal yang saya kenal, bagaimana saya bisa mati? Apakah pestanya sudah selesai?" Pihak lain juga sangat hancur dan berseru, "Malam ini, kebakaran tiba-tiba terjadi di keluarga Matsumoto." Setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran, mereka menemukan bahwa semua orang di keluarga Matsumoto tergeletak rapi di ruang tamu, terbakar tak bisa dikenali. Ini jelas pembunuhan dulu baru kemudian pembakaran. Belum lagi betapa tragisnya kejadian itu. Banyak petugas pemadam kebakaran yang muntah dan pergi ke rumah sakit. Ketika kepala polisi mendengar ini, dia merasakan tekanan darahnya langsung naik, dan dia bergumam, aku sialan, aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan, sama sekali. Pada saat yang sama, kota kuno Jindu. Ye Chen dan Nanako Ito berjalan-jalan di salju. Selama periode tersebut, Nanako Ito memberitahu Ye Chen bahwa sejak dia datang ke Jindu untuk memulihkan diri setelah terluka, dia telah tinggal di mansion dan tidak pernah keluar, jadi dia ingin keluar jalan-jalan. Jadi, Ye Chen membawanya dan diam-diam memanjat tembok dan meninggalkan rumah Ito, dan berjalan bergandengan tangan di jalan-jalan Jindu. Nanako Ito ingin mengatakan banyak hal kepada Ye Chen, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia menceritakan kepada Ye Chen tentang masa kecil dan masa lalunya. Meski terlahir dari keluarga kaya raya, masa kecil Ito Nanako tidaklah bahagia. Ibunya meninggal dalam usia muda, dan meskipun ayahnya tidak menikah lagi, hal ini tidak dapat menutupi kekurangan masa kecil Nanako Ito. Apalagi Takehiko Ito sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari, dan sangat sedikit waktu yang bisa diberikan untuk Nanako Ito. Selain itu, Takehiko Ito selalu serius dan tidak tersenyum, sehingga Nanako Ito kurang mendapat perhatian di masa kecilnya. Ibu Nanako Ito adalah seorang wanita, jadi ketika dia masih hidup, dia selalu mengajari Nanako Ito dengan cara yang sangat tradisional. Nanako Ito juga belajar upacara minum teh, ilustrasi,
menyulam dan pemerah pipi dari ibunya sejak dia masih kecil. Dia bahkan membaca puisi dan bisa dikatakan, sisi karakternya yaitu istri yang baik dan ibu yang penyayang diberikan oleh ibunya. Namun setelah ibunya meninggal, Nanako itu jatuh cinta pada seni bela diri karena ia merasa selama berlatih bela diri ia bisa melupakan kesedihan dan ketidakbahagiaan dalam hidup untuk sementara. Pada awalnya, dia hanya berlatih seni bela diri untuk melarikan diri dari kenyataan, namun seiring berjalannya waktu, dia benar-benar jatuh cinta pada seni bela diri. Setelah dia selesai menceritakan kisahnya, dia mengejar Ye Chen dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye Chen, bisakah Anda menceritakan kisah masa kecil Anda?" Ye Chen tersenyum pahit, "Ketika saya masih kecil, masa kecil saya adalah dua ekstrimnya. Pada usia 8 tahun saya menjalani kehidupan yang baik sebelumnya, dengan orang tua yang penuh kasih sayang, keluarga kaya, dan tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Tetapi ketika saya berusia 8 tahun, orang tua saya tiba-tiba meninggal, dan saya menjadi yatim piatu di jalanan. Aku tumbuh besar di panti asuhan sejak saat itu." Petik 2. Ketika Ito Nanako mendengar ini, dia terkejut dan berkata dengan sedikit sakit hati, "Maaf, Ye Chen-kun, Nanako tidak melakukannya, bersungguh-sungguh." Ye Chen tersenyum sedikit, "Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf." Ito Nanako berkata dengan emosi, "Dengan cara ini, masa kecilku jauh lebih bahagia daripada masa kecil Ye Chen-jun. Meskipun ayahku tegas terhadapku dan tanpa tersenyum, dia masih sangat mencintaiku di dalam hatinya, tapi cara dia mengungkapkannya tidak begitu lembut jika dibandingkan." Setelah itu, Ito Nanako menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Ye Chen-jun, sebenarnya aku sudah mendengarnya Tian Zong berbicara tentang konflik antara kamu dan ayahmu sebelumnya. Alasan kenapa aku berpura-pura tidak tahu adalah karena aku tidak ingin membuat Ye Chen-jun merasa malu, tapi nyatanya, ayahku sifat orang dewasa tidaklah buruk. Jika ada kemungkinan, aku masih berharap kamu bisa mengubur kapak dan menjadi teman." Sebenarnya, jauh di lubuk hati, yang sebenarnya ingin dikatakan Nanako itu bukanlah bahwa dia ingin Ye Chen dan ayahnya menjadi teman. Dalam hatinya, dia bermimpi bahwa mereka berdua akan menjadi hubungan menantu yang sejati. Namun, dia tahu bahwa Ye Chen sudah menikah, jadi dia hanya bisa menyembunyikan kata-kata seperti itu di tempat paling rahasia di hatinya dan tidak akan pernah mengatakannya. Ye Chen tidak banyak berpikir saat ini dan mengangguk sedikit, "Jika saya memiliki kesempatan, saya akan melakukannya." Petik 2. Nanako itu segera menjadi bahagia dan berkata dengan serius, "Itu bagus sekali. Tapi Ye Chen-kun, tolong jangan salah paham saya harap kamu berteman dengan ayahmu, bukan karena 4,5 miliar koin Federasi Utara. Ye Chen-jun harus menyimpan uang ini untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada ayahnya." Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan bertanya dia, "Mengapa kamu mengarahkan sikumu keluar? 45 miliar koin Federasi Utara bukanlah jumlah yang kecil." Petik 2. Ito Nanako tersipu dan berkata dengan lembut, "Tidak masalah, Ye Chen-kun menyelamatkan hidupku, dan kamu jangan bantu aku. Kamu telah menyembuhkan lukaku. Uang ini harus dianggap sebagai pembayaran yang diberikan oleh ayah kepada Ye Chen-jun." Petik 2. Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan gembira, "Jika ayahmu mengetahuinya, kamu mungkin akan marah setengah mati." Ito Nanako menjulurkan lidahnya dan hendak berbicara ketika teleponnya tiba-tiba bergetar. Dia sedikit terkejut, "Siapa yang menelepon saya selarut ini? Mungkinkah pelayan yang mengetahui bahwa saya melarikan diri?" Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan terkejut, "Oh, ini ayah saya." Petik 2. Bab 912. Nanako itu tidak menyangka ayahnya akan meneleponnya selarut ini. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan gugup, "Tuan Ye, saya ingin menjawab panggilan ayahmu." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Silakan." Ito Nanako sangat sibuk sehingga dia menekan tombol jawab, dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, ada apa denganmu menelepon Nanako selarut ini?" Di ujung lain telepon, suara lemah Ito Takehiko terdengar, "Nanako, ayah mengalami kecelakaan, dan aku meneleponmu untuk memastikan keselamatanmu. Apakah semuanya baik-baik saja di Jindu?" Nanako itu buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang terjadi padamu? Apakah ini penting?" Takehiko itu berkata, "Tanaka dan aku dikejar bersama, tapi untungnya kami lolos. Tapi aku takut mereka akan melakukan hal jahat padamu, jadi aku menelepon untuk mengonfirmasi."
Saat ini, Takehiko Ito sedang terbaring di bangsal perawatan khusus rumah sakit Dongdu. Prajurit keluarga, pengawal, dan Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu para penjaga keamanan telah mengamankan dengan ketat 3 lantai di dalam dan di luar rumah sakit. Takehiko Ito yang terbaring di ranjang rumah sakit sekilas tidak mengalami trauma serius, namun kaki di bawah lututnya telah hilang, dan hanya ujung kedua pahanya yang dibalut kain kasa tebal. Setelah jatuh dari jembatan, otak dan organ dalam Takehiko Ito tidak mengalami kerusakan serius. Namun, kakinya, yang sebagian besar terkena dampak terjatuh, terluka parah. Telapak kaki, pergelangan kaki, dan tulang betisnya hampir hancur seluruhnya, dan kekacauan berdarah itu sungguh mengerikan. Dalam keadaan ini, dokter pun menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan kakinya bisa pulih kembali. Selain itu, patah tulang dan kerusakan otot yang parah telah kehilangan vitalitasnya dan menghadapi risiko infeksi yang sangat besar. Oleh karena itu, hanya dengan amputasi bagian yang rusak parah sesegera mungkin, kerugian dapat dihentikan tepat waktu dan nyawa Takehiko Ito terselamatkan. Bagi orang awam, jika jaringan tubuh mati dalam skala besar, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Jika anggota tubuh terluka parah, jika anggota tubuh tersebut tidak diamputasi, pembusukan dan infeksi pada area yang terkena akan segera mempengaruhi seluruh tubuh, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Saat itu, ketika dokter menanyakan pendapat Takehiko Ito, dia nyaris tidak ragu-ragu. Ia juga dianggap sebagai pahlawan pemberani dan berpengetahuan luas, mampu menilai dengan jelas situasi yang dihadapinya di saat-saat kritis. Menurutnya, beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, jika ia tidak mau diamputasi dan terus menunda, kemungkinan besar ia akan meninggal. Dunia, baginya, kecuali putrinya, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Keadaan Tanaka Koichi hampir sama persis dengan Takehiko Ito. Ia juga menjalani amputasi kedua kakinya di bawah lutut dan menyelamatkan nyawanya. Saat ini ia sedang dalam masa pemulihan di bangsal berikutnya. Nanako Ito tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menjalani amputasi, dan bertanya dengan cemas, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka atau dalam bahaya?" Takehiko Ito menghela nafas pelan dan berkata, "Tanaka dan saya telah melukai kaki kami. Saya terluka ringan, dan saat ini saya sedang dirawat di rumah sakit. Tapi untungnya tidak mengancam nyawa, jadi Anda bisa yakin." Setelah mengatakan itu, Takehiko Ito menambahkan, "Dunia menjadi sangat tidak merata dalam beberapa tahun terakhir, Hari. Kamu harus berhati-hati di Jindu. Aku akan bersiap mengirim beberapa prajurit untuk melindungimu." Ito Nanako berseru, "Ayah, Nanako ingin kembali ke Dongdu untuk menemuimu." Ito Takehiko buru-buru berkata, "Jangan datang, musim dingin sangat kacau sekarang, hanya beberapa hari. Terlalu banyak orang yang meninggal dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, kamu sedang sakit sekarang, jadi kamu harus istirahat yang baik di Jindu." Kata Nanako. Ito buru-buru, "Ayah, semua lukaku sudah sembuh. Jangan khawatir, aku akan bergegas ke Dongdu secepatnya untuk merawatmu." Petik 2. Takehiko Ito tentu saja tidak percaya bahwa luka putrinya akan sembuh, dan tentu saja berpikir begitu Nanako Ito hanya menghiburnya. Jadi, dia berkata kepada Ito Nanako dengan nada serius, "Nanako, kamu harus mendengarkan aku dan tetap di Jindu. Jangan kemana-mana, apalagi Dongdu." "Apalagi yang ingin Nanako katakan?" Takehiko Ito, dia berkata dengan marah, "Jika aku tahu kamu berani menyelinap ke Dongdu, aku tidak akan memiliki putrimu." Setelah itu, dia menutup telepon. Nanako Ito langsung menangis. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Meskipun pada dasarnya dia yakin bahwa ayahnya di telepon tidak terlihat seperti nyawanya dalam bahaya, dia selalu merasa bahwa luka ayahnya tidak seserius apa katanya di telepon. Pernyataan yang meremehkan. Ye Chen di samping bertanya padanya, "Nanako, sesuatu terjadi pada ayahmu?" "Yah." Nanako Ito mengangguk sambil menangis dan berkata, "Ayah menelepon dan mengatakan bahwa dia sedang diburu dan sekarang di rumah sakit." Petik 2. Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan tersedak, "Tuan Ye Chen, saya sangat khawatir." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur, "Hidup ayahmu tidak dalam bahaya, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir." Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku takut ayahku akan menyembunyikan sesuatu dariku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan penuh kerinduan dan bertanya, "Jun Ye, aku ingin kembali ke ibu kota musim dingin, bisakah kamu membantuku?"
Ye Chen bertanya padanya, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Ito Nanako berkata, ayahku tidak mengizinkan aku kembali. Jika aku memberitahu para pelayan di rumah, mereka pasti tidak akan setuju dan bahkan mungkin akan menghukumku. Karena kita sudah menyelinap keluar sekarang, aku tidak ingin kembali lagi. Kuharap Tuan Ye Chen bisa meminjamkanku sedikit uang. Setelah fajar, saya akan naik kereta peluru pertama kembali ke ibu kota musim dingin. Melihat ekspresinya yang sangat mendesak, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, itu baru saja lewat. Pada jam 12 malam, Shinkansen harus menunggu setidaknya sampai pagi hari. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali? Kalau cepat, hanya akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Benarkah? Nanako Ito menatap Ye Chen dengan penuh semangat, dia berseru dan bertanya, apakah Ye Chen Jun benar-benar ingin mengantarku ke Dongdu? Ye Chen tersenyum tipis, aku sudah mengatakannya, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Ito Nanako berkata, tapi bukankah Ye Chen Jun ada di Bantian? Apakah ini bisnis? Jika Anda mengirim saya ke Dongdu, apakah itu akan menunda urusan Ye Chen Jun di Bantian? Petik 2, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan menghibur, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, seseorang membantu saya urusan Bantian, prioritas utama sekarang adalah mengirimmu kembali ke Dongdu untuk bertemu ayahmu dulu, agar tidak selalu mengkhawatirkannya. Nanako Ito meraih tangan Ye Chen dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Ye Chen, terima kasih kamu sangat. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, jangan ucapkan kata-kata sopan apapun. Mobil saya kebetulan diparkir di dekat sini. Ayo berangkat sekarang. Petik 2. Oke. Nanako Ito mengangguk berulang kali, menatap mata Ye Chen, sudah penuh rasa terima kasih dan obsesi. Saat ini, Ye Chen, di matanya, adalah pahlawan tak tertandingi yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkannya. Bab 913. Larut malam, Ye Chen mengendarai mobil, membawa Nanako Ito, dan melaju kembali ke ibu kota musim dingin. Di tengah jalan, Chen Zeke menelepon Ye Chen dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kapan dia akan kembali ke Bantian. Ye Chen memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu, dan dia tidak berharap bisa kembali sampai siang hari besok. Chen Zeke tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen, tapi dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat dan tidak ada seorang pun di negara Beihai yang bisa mengancamnya, jadi dia merasa lega. Nanako Ito yang duduk di kopilot tampak gugup sepanjang perjalanan, meski Takehiko Ito mengatakan di telepon bahwa dirinya tidak dalam bahaya, Nanako Ito masih sedikit khawatir. Lebih dari 3 jam kemudian, Ye Chen mengemudikan mobilnya kembali ke Dongdu dan parkir di depan rumah sakit afiliasi Universitas Dongdu, rumah sakit terbaik di Dongdu. Rumah sakit ini adalah rumah sakit dengan peringkat tertinggi di dunia di Beihai, mewakili tingkat perawatan tertinggi di Beihai. Setelah mobil berhenti, Ito Nanako tidak sabar untuk mendorong pintu dan keluar dari mobil. Namun sebelum keluar dari mobil, dia melihat ke arah Ye Chen dan bertanya, Ye Chen-kun, apakah kamu ingin masuk bersamaku? Ye Chen berkata sedikit malu, ayahmu mungkin tidak ingin melihatku, kan? Ito Nanako berkata dengan serius, Ye Chen-kun, kamu menyelamatkan hidupku. Bahkan jika ada kesalahpahaman besar dan liburan, aku yakin ayahku tidak akan keberatan lagi. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Sebenarnya, Ye Chen berpikir dengan sangat sederhana. Bagaimanapun, Takehiko Ito adalah Nanako ayah Ito, jika memang ada masalah besar dengan kondisi fisiknya, mungkin saya bisa membantu. Keduanya tiba di lantai bangsal perawatan khusus dan menemukan bahwa mulai dari pintu masuk lift, hingga ruang tunggu dan koridor, semua orang penuh dengan orang. Di antara mereka, lebih dari separuhnya adalah anggota keluarga Ito, dan separuhnya lagi adalah anggota tim operasi khusus yang dikirim oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Begitu pintu lift terbuka, semua orang di luar melihat ke arah mobil lift dengan waspada dan menemukan bahwa itu adalah Nanako Ito dan seorang pria asing. Semua orang terkejut. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berlari dengan cepat dan bertanya dengan heran, Nanako, kenapa kamu ada di sini? Pembicaranya adalah Emi Ito, saudara perempuan Takehiko Ito dan bibi Nanako Ito. Ketika Ito Nanako melihatnya, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Bibi, bagaimana kabar ayah? Jejak kesedihan melintas di ekspresi Ito Emi, dan dia menghela nafas, saudaraku,
tanda-tanda vitalnya sangat stabil. Dokter bilang dia keluar bahaya, tapi... Ito Nanako berseru dan bertanya, tapi apa? Hei, Ito Emi menghela nafas dan berkata dengan serius, kaki kakakku terluka parah. Dokter telah melakukan operasi pada kakinya di bawah lutut untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah diamputasi, saya takut harus duduk di kursi roda atau menggunakan kaki palsu seumur hidup saya. Petik 2. Hah, air mata menggenang di mata Nanako Ito mata. Ketika dia mendengar bahwa kedua kakinya diamputasi, dia tentu saja merasa patah hati. Dia sangat mengenal karakter ayahnya, dia harus kuat dan ulet sepanjang hidupnya, sungguh merupakan pukulan yang sangat berat bagi pria seperti dia untuk harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Sama seperti mentornya Kazuki Yamamoto, yang mempelajari seni bela diri sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipukuli hingga menjadi cacat karena meremehkan kekuatan Ye Chen. Master seni bela diri asli hanya bisa berbaring di tempat tidur dan berjuang untuk bertahan hidup. Jenis ini pukulannya bisa disebut fatal. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut saat ini. Saya tidak tahu apakah keberuntungan Takehiko Ito baik atau buruk. Bisa dibilang dia kurang beruntung, namun dia masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dia pasti sudah terpisah dari Nanako Ito sekarang. Bisa dibilang dia beruntung, nyatanya dia hanya perlu diamputasi beberapa jam kemudian, dan selama kakinya masih di badan, pil peremajaannya sendiri bisa menyembuhkannya. Namun jika kakinya sudah diamputasi, pil peremajaan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun pil peremajaan sangat ampuh, namun tidak memiliki efek meregenerasi anggota tubuh seseorang yang terputus. Apalagi Takehiko Ito baru saja cedera malam ini, jadi amputasi beberapa jam kemudian tidak akan banyak berdampak. Bagaimanapun, jaringan anggota tubuh yang rusak membutuhkan waktu untuk membusuk dan terinfeksi. Dengan bantuan dokter dan perawatan antiinflamasi tertentu, jangka waktu beberapa jam masih dapat dicapai. Jika Takehiko Ito ragu-ragu dan berpikir sejenak, dia mungkin bisa menunda dirinya dan Nanako. Namun, yang tidak saya duga adalah dia akan berterus terang dan langsung mengamputasi kakinya. Ye Chen memperkirakan pihak rumah sakit merasa anggota tubuh Takehiko Ito yang terkena sudah tidak layak lagi untuk dirawat, sehingga hanya melakukan amputasi. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Takehiko Ito kurang baik. Pada saat ini, Ito Nanako, yang berada di samping Ye Chen, menangis dan bertanya, "Bibi, ayah, apakah dia dalam kondisi baik? Apakah dia sangat marah atau depresi?" Ito Emi dengan lembut menariknya. Nanako Ito memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayahmu sangat berpikiran terbuka kali ini. Dia mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa mampu bertahan hidup sudah merupakan anugerah terbesar. Bahkan jika dia menjadi penyandang cacat di masa depan, itu tidak akan terjadi masalah." Ito Emi menghela nafas lagi, "Sebenarnya yang paling ditakuti ayahmu bukanlah terluka atau cacat, atau kehilangan nyawanya, tapi tidak bisa menemanimu dan berjalan bersamamu dalam perjalanan hidup masa depan. Akankah dia bisa lolos dari kematian kali ini? Kamu tidak tahu betapa bahagianya dia. Ini adalah cinta seorang ayah seperti gunung." Nanako Ito tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan dia langsung memeluk Emi Ito dan menangis dengan keras. Sambil menepuk punggungnya dengan lembut, Ito Emi teringat sesuatu dan berseru kaget, "Nanako, bagaimana kamu bisa berdiri? Bukankah dokter mengatakan bahwa kamu harus bergantung pada kursi roda di masa depan?" Ito Nanako menatap Ye Chen dan berkata kepada Ito Emi dengan jujur, "Bibi, semuanya berkat Ye Chen-kun, dia menyembuhkanku." Petik 2. Ye Chen. Ito Emi kaget dan berseru, "Itu yang satu. Apakah itu Ye Chen yang merampok 4,5 miliar koin Federasi Utara keluarga Ito kita?" Nanako Ito merasa sedikit malu dan berkata, "Bibi, jangan ambil uang itu terlalu serius. Ye Chen-kun tidak hanya menyembuhkanku, aku juga terluka dan menyelamatkan hidupku." "Menyelamatkan hidupmu?" Ito Emi berseru dan bertanya, "Nanako, apakah kamu menghadapi bahaya?" Ito Nanako mengangguk dan berkata, "Tadi malam ini, Takahashi Machi mengirim 6 prajurit Tenglin ke Jindu untuk membunuhku. Berkat Tuan Ye Chen, aku bisa selamat." Emi Ito membelalakan matanya dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka Takahashi Machi bisa menjadi sangat kejam. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, saya tidak punya hak untuk membesar-besarkan dendam antara Anda dan saudara laki-laki saya, tetapi mengenai soal kamu.
Menyelamatkan Nanako, aku ingin mewakili kakakku. Serta seluruh keluarga Ito, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membungkuk 90 derajat kepada Yaji dan memegangnya selama sekitar 3 hingga 5 detik. Ye Chen berkata dengan tenang, sama-sama, Nanako dan saya adalah teman, dan inilah yang harus dilakukan teman. Pada saat ini, seorang dokter berlari menghampiri dan berkata kepada Emi Ito, pasien sudah bangun dan ingin bertemu dengan anggota keluarganya. Bu Ito, silakan ikut dengan saya. Petik 2. Emi Ito buru-buru berkata kepada Nanako Ito, Nanako, ayo pergi sampai jumpa ayahmu bersama. Nanako Ito mengangguk dengan berat dan segera bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye Chen, apakah kamu akan pergi? Ye Chen tersenyum tipis, berpikir bahwa karena Takehiko Ito telah mengamputasi kakinya, dia tidak bisa berbuat banyak untuk itu, bantu dia, jadi dia berkata, Nanako, aku akan pergi saja, jangan sampai Pak Ito menjadi emosional dan mempengaruhi kesembuhannya setelah melihatku. Bab 914. Alasan mengapa Ye Chen ikut denganku adalah karena Ito Nanako, dan dia ingin membantu kapanpun dia bisa. Tapi karena Takehiko Ito telah mengamputasi kakinya dan nyawanya tidak dalam bahaya, bantuannya tidak diperlukan di sini, dan dia tidak ingin masuk dan menemui Takehiko Ito untuk menghindari rasa malu. Ketika Ito Nanako melihat ini, dia tidak memaksanya dan berkata dengan lembut, Ye Chen-kun, harap tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk dan menemui ayahku. Petik 2. Ye Chen mengangguk, silakan dan jangan khawatirkan aku. Ito Nanako berkata lembut. Dia mengangguk ringan, lalu pergi ke bangsal bersama bibinya Emi Ito. Di bangsal, Takehiko Ito baru saja bangun tidur. Setelah kedua kakinya diamputasi, dokter menggunakan pompa nyeri untuknya, jadi pada dasarnya dia tidak merasakan sakit, namun, dia mengkhawatirkan Nanako Ito yang berada jauh di Jindu, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Ia baru saja bermimpi Nanako mengalami kecelakaan di Jindu. Takehiko Ito segera bangun dan ingin segera memberitahu adiknya Emi Ito agar mengirim seseorang untuk membawa Nanako kembali ke Dongdu secepatnya. Namun, yang tidak pernah ia bayangkan adalah setelah pintu bangsal terbuka, yang masuk bersama adiknya Emi Ito adalah putri kesayangannya, Nanako Ito. Nanako, Takehiko Ito berseru kaget, mengapa kamu ada di sini? Nanako Ito melihat ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Kaki dan lututnya dibalut kain kasa tebal, dan dia menghilang di bawah lutut. Tanpa bekas, dia menangis dan menangis, Odo-san. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke ranjang rumah sakit, meraih tangan Ito Takehiko dan menangis dengan sedihnya. Saat itulah Takehiko Ito kembali sadar. Melihat putrinya muncul dengan selamat di hadapannya, dia merasa tenang dan bahkan lebih lega. Dia berkata dengan wajah bersyukur, Nanako, aku benar-benar tidak menyangka Odo-san akan menjadi seperti ini, hidup untuk melihatmu, pada saat ini, melihatmu di hadapanku, sungguh berharga segalanya. Nanako Ito menangis dan berkata, Odo-san, kamu telah menderita. Takehiko Ito tersenyum dan berkata, tidak, Nanako, Odo-san tahu di dalam hatinya bahwa hidup adalah keberuntungan terbesar, dan Odo-san sudah sangat puas. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat detail tadi dan berseru, Nanako, ada apa salah dengan kakimu? Bagaimana kamu bisa berjalan? Ito Nanako tersedak dan berkata, Odo-san, malam ini, Nanako hampir mati di bawah pedang prajurit Tenglin. Apa? Ito Takehiko terkejut dan berkata tanpa berpikir keluar, Tenglin apakah prajurit itu pergi untuk membunuhmu? Ya, Nanako Ito mengangguk, dengan berat dan berkata, keluarga Tenglin mengirim 6 prajurit ke Jindu untuk membunuhku. Petik 2. 6 prajurit. Takehiko Ito bahkan lebih ngeri dan sangat terkejut. Dia berkata dengan gugup, Kindo tidak meninggalkan prajurit untuk melindungimu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ito Nanako buru-buru berkata, terima kasih kepada Ye Chen-kun. Dia menyelamatkanku. Petik 2. Ye Chen. Ito Takehiko menatap dengan mata terbelalak. Mata, orang Yangwo itu. Itu benar. Ito Nanako berkata dengan tergesa-gesa, itu Ye Chen-jun dari Yangwo. Dia tidak hanya membunuh 6 prajurit Tenglin dan menyelamatkan hidupku, tetapi juga merawatku dengan ramuan ajaib. Lukaku telah sembuh. Aku telah pulih sepenuhnya sekarang, dan tubuhku terasa lebih baik daripada sebelum cedera. Benarkah? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Takehiko Ito bertanya dengan heran, Nanako, kamu tidak berbohong kepada Odo-san. Ito Emi tersenyum dan berkata, saudaraku,
tidakkah kamu melihat Nanako lari dari pintu tadi? Oh, ya, Ito Takehiko sangat gembira, mengangguk berulang kali, dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Hebat sekali. Oke, aku bermimpi Nanako bisa pulih dan berdiri kembali. Ini bahkan lebih penting daripada hidupku sendiri. Tanpa diduga, keinginanku terkabul. Setelah mengatakan itu, Ito Takehiko bertanya lagi pada Ito Nanako, jadi, kamu datang Ye Chen pasti mengirimmu ke sini ke ibu kota musim dingin, kan? Ito Nanako berkata dengan jujur, ya, Odo-san, Ye Chen lah yang melakukan perjalanan jauh melintasi bintang dan malam untuk mengantarku ke Jindu di sini. Setelah itu, Ito Nanako berkata lagi, ngomong-ngomong, Odo-san, jenazah ke-6 prajurit Tenglin masih berada di ruang penyimpanan di halaman rumah saya. Saya harus meminta pengurus rumah tangga untuk mengirim seseorang untuk menangani mereka. Oke, Takehiko Ito menghela nafas, seolah-olah dia menghela nafas seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku sangat membenci Ye Chen akhir-akhir ini, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar menyelamatkan putriku tercinta dan menyembuhkan luka putriku. Sebagai perbandingan, saya adalah seorang penjahat. Hati seorang pria sejati itu seperti. Setelah itu, dia buru-buru bertanya, Nanako, di mana Tuan Ye? Nanako itu buru-buru berkata, kembali ke Odo-san, Tuan Ye Chen ada di luar. Takehiko itu buru-buru mencoba duduk dengan kedua tangannya. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan serius, silakan masuk dengan cepat. Tuan Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Ito Nanako ragu-ragu untuk sejenak dan berkata, Odo-san, Ye Chen-jun berkata, aku takut kamu akan marah ketika melihatnya. Petik 2. Bagaimana bisa? Ito Takehiko berkata dengan serius, konflik antara aku dan dia adalah tidak lebih dari 4,5 miliar koin Federasi Utara, tapi dia menyelamatkan hidup Anda. Di mata Odo-san, nyawa Anda tidak bisa ditukar dengan 4,5 miliar koin Federasi Utara, apalagi 4,5 miliar koin Federasi Utara. Oleh karena itu, Tuan Ye adalah dermawan terbesar saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Nanako itu ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, Odo-san, saya akan bertanya pada Ye Chen-jun, dan jika dia bersedia, saya akan membawanya masuk. Petik 2. Ito Takehiko langsung berkata, oke. Pergi dengan cepat. Nanako, Ito keluar dari bangsal dan berjalan ke arah Ye Chen. Ye Chen bertanya dengan heran, mengapa kamu keluar begitu cepat? Nanako, Ito ragu-ragu dan berkata, Ye Chen-kun. Ayah, dia ingin bertemu denganmu. Ye Chen tersenyum sedikit canggung dan berkata, dia baru saja menyelesaikan operasi amputasi. Bahkan jika dia tidak hidup itu berbahaya, dan dia pasti relatif lemah. Bukankah pantas untuk menemuiku saat ini? Ito, Nanako buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan itu masalahnya. Ayah, dia ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada Ye Chen-jun. Terima kasih Ye Chen-jun karena telah menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan lukaku. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah ayahmu benar-benar mengatakan itu? Petik 2. Ya, Ito Nanako mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya berjanji pada Ye Chen-jun dengan kepribadian saya. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, kalau begitu, saya akan pergi menemui Tuan Ito. Kemudian, Ye Chen mengikuti Nanako Ito ke bangsal Takehiko Ito. Begitu dia memasuki bangsal, Takehiko Ito duduk dengan bantuan Emi Ito, memberi hormat pada Ye Chen dengan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh kesalehan, Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan nyawa gadis kecil saya dan menyembuhkan luka-lukanya. Ini adalah kebaikan besar yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Ito. Ye Chen benar-benar tidak menyangka sikap Takehiko Ito begitu baik, jadi dia sedikit terkejut saat ini. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Ito, sama-sama, Nanako dan saya berteman, hal-hal ini adalah apa yang harus saya lakukan. Petik 2. Bab 915. Takehiko Ito menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, saya telah banyak menyinggung Tuan Ye di masa lalu. Saya harap Tuan Ye tidak keberatan. Petik 2. Ye Chen murah hati dan tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Ito, Anda terlalu sopan. Itu adalah kesalahpahaman di masa lalu. Biarkan saja dan jangan menyebutkannya lagi. Inti dari kata-kata Ye Chen sebenarnya adalah bahwa kesalahpahaman tidak boleh disebutkan lagi, dan masalah 4,5 miliar Federasi Utara koin tidak boleh disebutkan lagi. Meski tidak kekurangan uang,
ia tak mau memuntahkan uang yang masuk ke sakunya dengan mudah. Bukannya dia ingin memeras uang Takehiko Ito, intinya kalaupun uang itu dimuntahkan, dia tidak bisa meludahkannya dalam beberapa kata di sini. Setidaknya, uang ini harus dikeluarkan oleh Ito Nanako ketika dia membutuhkannya di kemudian hari, dan akan diberikan kepada Ito Nanako. Tapi ini mungkin harus menunggu sampai Nanako Ito mewarisi keluarga Ito. Takehiko Ito juga seorang manusia, begitu mendengar kata-kata ini, dia tahu apa yang dimaksud Ye Chen. 4,5 miliar koin Federasi Utara memang merupakan jumlah uang yang sangat besar, tetapi karena Ye Chen tidak mau memberikannya, dia tidak dapat mengejar Ye Chen untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Ye Chen menyelamatkan nyawa putrinya dan membiarkannya pulih sepenuhnya, ini benar-benar kebaikan yang luar biasa. Jika tidak, meskipun putrinya tidak dalam bahaya, dia akan berada di kursi roda dan menderita kesakitan selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Takehiko Ito secara sadar tidak menyebutkan 4,5 miliar koin Federasi Utara, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, bagaimana Anda menyelamatkan gadis kecil Nanako secara kebetulan? Ye Chen berkata dengan jujur, saya awalnya mengambil alih produksi jalur farmasi Xiaolin di Bantian. Saya mendengar bahwa Bu Nanako ada di Jindu, dan jaraknya hanya 40 menit berkendara dari Bantian ke Jindu, jadi saya berpikir untuk pergi menemuinya. Tanpa diduga, itu terjadi begitu saja. Saya bertemu dengan seorang pejuang dari keluarga Tenglin yang menyerangnya, jadi saya mengambil tindakan. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen hanya bisa menghela nafas, itu juga kebetulan. Jika saya datang terlambat, mungkin tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2. Takehiko Ito juga terlihat ketakutan. Dia mengangguk dan menghela nafas, terima kasih banyak, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, prajurit dari keluarga Tenglin setia kepada Takahashi Machi. Aku tidak mengerti sama sekali. Takahashi Zenzi, kenapa kamu ingin membunuhku? Semua orang berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Bahkan jika mereka sedikit sembrono dan tidak responsif di hari kerja, tidak perlu membunuh putriku seperti ini, kan? Ye Chen segera mengerutkan kening, kamu bilang apa? Keluarga Su. Keluarga Su yang mana? Takehiko Ito menjelaskan, itu adalah keluarga Su, keluarga teratas di kerajaan Yan. Mereka ingin terlibat dalam lautan transportasi dan juga menyukai beberapa pelabuhan di kerajaan Beihai, jadi mereka ingin untuk bekerja sama dengan keluarga negara Beihai. Keluarga Ito kami dan keluarga Takahashi sama-sama ada dalam daftar kandidat mereka. Setelah itu, Ito Takehiko menambahkan, untuk kedua keluarga kita, siapa yang bisa menjalin kerjasama dengan keluarga Su? Siapapun yang mempunyai kesempatan untuk mengungguli yang lain dan menjadi keluarga pertama di negara Beihai, jadi kami berdua sangat mementingkan kerjasama ini, tapi saya tidak menyangka bahwa Takahashi Machi akan sangat jahat. Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa dia berada di Jindu, mengikuti dua orang Yangwo yang diselamatkan oleh prajurit keluarga Iga. Mungkinkah mereka berasal dari keluarga Su? Memikirkan hal ini, Ye Chen buru-buru bertanya, Tuan Ito, siapa yang dikirim keluarga Su untuk membahas kerja sama dengan Anda kali ini? Takehiko Ito berkata, mereka mengirim cucu tertua dan cucu perempuan tertua, yang satu bernama Su Shifei dan yang lainnya bernama Su Xiu. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini dua orang muda? Wanita itu baru berusia awal 20-an, dan pria berusia pertengahan 20-an. Petik 2. Ya, Takehiko Ito berkata, Su Shifei adalah sekitar 25 atau 6 tahun, dan Su Xiu serta Nanako seharusnya berusia hampir sama, keduanya berusia 22 tahun. Setelah mengatakan itu, Ito Takehiko menghela nafas dan menambahkan, tapi siapa sangka keluarga Su akan sepasang, saudara laki-laki dan perempuan diculik secara misterius setelah datang ke negara Beihai. Para penculik juga membunuh lebih dari selusin pengikut keluarga Su. Insiden ini membuat Dongdu jungkir balik. Takahashi Machi dan saya sama-sama terdaftar di Departemen Kepolisian Dongdu sebagai tersangka. Setelah mendengar ini, Ye Chen pada dasarnya yakin bahwa saudara laki-laki dan perempuan yang secara tidak sengaja dia selamatkan dan lepaskan di Jindu adalah cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Su. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat jelek. Keluarga Su, sialan keluarga Su. Pada awalnya, keluarga Su lah yang memimpin dan bersatu dengan banyak keluarga lain di Jingchen untuk membentuk aliansi anti-Ye untuk menjadi musuh ayahnya. Meski dia tidak yakin apakah kematian orang tuanya disebabkan oleh keluarga Su dan aliansi anti-Ye.
Namun, setidaknya aku bisa yakin, keluarga Su jelas tidak terlibat dalam masalah ini. Namun yang tidak dia duga adalah dia benar-benar menyelamatkan cucu dan cucu tertua dari keluarga musuhnya. Pada saat ini, Ye Chen merasa menyesal. Kebencian antar orang tua tidak bisa didamaikan. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk membuat keturunan keluarga Su menanggung akibatnya, dia seharusnya tidak menyelamatkan nyawa mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri ratusan kali. Melihat ekspresinya yang jelek, Ito Takehiko buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah Anda kenal orang-orang dari keluarga Su?" Ye Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenal mereka, tapi saya tidak sengaja menyelamatkan mereka di Jindu." "Apa?" Takehiko Ito berseru, "Saudara dan saudari keluarga Su dibawa ke Jindu. Mungkinkah para prajurit Tenglin juga melakukannya?" Petik 2. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Prajurit Iga lah yang melakukannya. Setelah saya berurusan dengan prajurit Tenglin, saya menemukan bahwa prajurit Iga sedang mengunjungi rumah itu. Saya takut ada orang lain yang ingin membunuh Nanako, jadi saya mengikuti mereka sepanjang jalan. Saya mengetahui bahwa sekelompok prajurit lain telah menculik saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su dan ingin membunuh mereka. Kemudian menyembunyikan mayat mereka di rumah itu untuk menjebak keluarga itu." Takehiko Ito berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Siapa yang memerintahkan para prajurit itu? Mereka sangat kejam. Mereka ingin melemparkan keluarga itu ke dalam lubang api." "Dorong." Ye Chen berkata, "Saya mendengar bahwa mereka diperintahkan oleh seorang pria bernama Matsumoto Ryoto." Matsumoto Ryoto, Takehiko Ito, Emi Ito, dan Nanako Ito semuanya tampak terkejut. Pada saat inilah mereka mengetahui keseluruhan cerita. Takehiko Ito menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Saat aku melompat dari jembatan, kupikir Takahashi Machi lah yang berada di belakangnya. Tanpa diduga, penggagas semua ini ternyata adalah Ryoto Matsumoto. Bajingan ini merencanakan secara rahasia. Sungguh kejam membuatku dan Takahashi Machi saling curiga, dan menuangkan air kotor padaku karena menculik dan membunuh saudara-saudari keluarga Su." Ito Emi berkata saat ini, "Saudaraku, ketika kamu sedang istirahat tadi, aku mendengar ketika saya mendengar beberapa informasi datang dari dalam Departemen Kepolisian Metropolitan, saya masih tidak dapat memahaminya pada awalnya. Tapi sekarang setelah Tuan Ye menyebutkannya, semua petunjuknya benar." Takehiko Ito buru-buru bertanya, "Informasi apa? Petunjuk apa?" Petik 2. Ito Emi berkata dengan jujur, "Putra Takahashi Machichi terbunuh kemarin malam. Pembunuhnya memblokir iring-iringan mobilnya di lorong bawah tanah, menguncinya di dalam mobil, dan membakar arang." "Apa?" Takehiko Ito dan Nanako sama-sama melebarkan mata karena terkejut. Ito Emi melanjutkan, "Kemudian, Takahashi Machi juga dibunuh oleh seorang pejuang di rumah." Petik 2. Takahashi Machi sudah mati. Ito Emi mengangguk, dan menambahkan, "Ada hal yang lebih menakutkan." Ito Takehiko setelah menenangkan turun, dia berkata, "Katakan." Keluarga Matsumoto Ryoto yang berjumlah lebih dari 30 orang telah musnah. Bersambung.